Kalian pasti pernah lihat kan raksasa perak ikonik ini. Tapi pernah kepikiran gak sih dia itu asalnya dari mana? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas asal-usul pahlawan legendaris Ultraman. Sosoknya sih kita semua udah kenal lah ya. Raksasa perak merah, matanya yang khas itu. Tapi siapa sih dia sebenarnya? Datangnya dari mana? Kok bisa-bisanya dia jadi pelindung bumi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang mau kita jawab bareng-bareng. Oke, perjalanan kita mulai dari Jepang. Disinilah semuanya berawal. Tempat di mana sebuah legenda lahir dan benar-benar ngubah dunia pop culture selamanya. Jadi gini, tahun 1966, Suburaya Productions ngenalin dunia ke Ultraman. Coba bayangin, itu udah lebih dari setengah abad yang lalu loh. Dan serialnya itu langsung meledak, jadi fenomena gede. Ini bukan sekedar tontonan TV biasa. Ini tuh momen kelahiran salah satu ikon budaya Jepang yang paling berpengaruh. Tapi, ceritanya Ultraman itu nggak dimulai di bumi loh. Asal-usulnya jauh lebih keren, jauh lebih kosmik. Yuk kita terbang melintasi galaksi menuju sebuah tempat yang namanya Tanah Cahaya. Lokasinya itu jauh banget, di Nebula M78. Di sana ada dunia namanya Planet Cahaya. Dan namanya ini benar-benar pas. Karena planet inilah sumber kekuatan bangsa Ultra dan jadi titik awal takdir kepahlawanan mereka. Nah, ini bagian yang paling menarik nih, evolusi mereka. Jadi, bangsa Ultra itu dulunya makhluk biasa aja, mirip-mirip kita lah. Tapi semua berubah waktu mereka nemuin sumber energi dahsyat yang namanya energi cahaya. Dari situ, mereka berevolusi jadi penjaga kosmik yang bercahaya dengan satu tugas mulia, menjaga perdamaian di seluruh galaksi. Misi inilah yang pada akhirnya ngebawa salah satu dari mereka ke planet kita, ke bumi. Dan disinilah sebuah peristiwa penting terjadi, sebuah insiden yang bakal ngikat takdir mereka sama manusia selamanya. Semuanya dimulai dari sebuah tabrakan yang gak disengaja. Coba bayangin adegannya. Ultraman lagi ngejar-ngejar monster luar angkasa super bahaya namanya Bemular. Kejar-kejaran seru ini ngebawa mereka masuk ke tata surya kita. Dan disinilah takdir bakal ngambil belokan yang super dramatis. Di tengah kejar-kejaran itu, kejadian nahas terjadi. Ultraman gak sengaja nabrak jet yang lagi dipilotin sama Hayata dari Science Patrol. Wah, ngerasa bersalah banget, Ultraman pun ngambil keputusan yang luar biasa buat nyelamatin nyawa Hayata. Dia menyatukan dirinya dengan Hayata. Momen inilah yang jadi awal ikatan antara pahlawan kosmik ini dan partner manusianya. Nah, penyatuan ini ngasih kekuatan yang dahsyat banget kan? Tapi, ya namanya juga pahlawan super pasti ada tapinya. Kekuatan dewa ini ternyata datang sepaket sama satu kelemahan, satu batasan yang bikin setiap pertarungannya jadi super tegang. Soal kekuatan jangan ditanya deh, Ultraman punya segudang jurus keren. Ada serangan andalannya, Specium Ray, terus dia bisa jadi raksasa dan larinya cepet banget. Pokoknya dia itu benar-benar kekuatan yang nggak bisa diremehin. Tapi, ini dia kelemahannya yang paling ikonik. Ternyata, atmosfer bumi itu nguras energinya banget. Jadi dia cuma bisa bertahan dalam wujud raksasa selama 3 menit. Cuma 3 menit. Gila kan? Jadi setiap pertarungan itu kayak balapan sama waktu, yang bikin setiap kemenangannya jadi terasa lebih wow. Terus kita tahu dari mana kalau waktunya mau habis? Nah, dari alat ikonik yang ada di dadanya itu. Color Timer. Ini nih penanda yang legendaris banget. Kalau warnanya udah mulai ganti, dari biru ke merah, terus bunyinya makin cepat, wah kita semua tahu ini udah gawat. Cerita Ultraman tentunya nggak berhenti di satu pahlawan aja dong. Warisannya ini terus berkembang melahirkan semesta pahlawan yang luas banget. Dan mereka semua punya misi yang sama. Selama puluhan tahun kita dikenalin sama Ultra Brothers. Terus ada generasi-generasi baru, ada Ultraman Taro, Ultraman Dyna, ada Gaia, sampai Ultraman Zero. Masing-masing punya cerita dan kekuatan khasnya sendiri yang bikin franchise ini makin kaya dan terus relevan buat penonton baru. Tapi, di antara semua pahlawan yang beda-beda itu, ada satu benang merah yang nggak pernah putus. Misinya, yaitu melindungi alam semesta dari kejahatan. Intinya yaitu, dan itu yang nyatuin mereka semua. Dan warisan ini terus hidup sampai sekarang. Hari ini, Ultraman itu bukan cuma ikon Jepang, tapi udah jadi ikon global. Ceritanya terus ada di mana-mana. Di TV, film, manga, game. Ini bukti kalau pesonanya itu abadi dan terus narik fans dari generasi baru di seluruh dunia.
Nah, ini jadi ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir ya. Setelah kita ngikutin perjalanannya dari nebula M78 sampai ke bumi, apa sih yang bikin pahlawan kayak Ultraman ini bisa abadi? Apa karena kekuatannya yang super? Atau pengorbanannya? Atau mungkin karena dia itu simbol harapan? Mungkin, ya disitulah letak kekuatan sejati dari seorang raksasa cahaya.